Arsenal menang 1-0 atas Leicester City. Derby Madrid tanpa pemenang. Demi integritas wasit VAR, La Liga ajukan keluhan terkait skandal Barcelona. Resmi, Marcelo pulang ke klub masa kecilnya. Hat-trick Cristiano Ronaldo panaskan daftar top skor Liga Arab Saudi. Debut pertama Marcelino Ferdinand, pelatih KMSK sebut pemain itu di atas rata-rata. Arsenal menantang Leicester City pada laga pekan ke-25 Premier League, Sabtu 25 Februari 2023. Pada duel yang dimainkan di King Power Stadium tersebut, Arsenal mengalahkan tuan rumah dengan skor 1-0. Arsenal tampil lebih dominan dari aspek penguasaan bola dan peluang. Hanya saja, pada babak pertama tak ada gol tercipta. Gol kemenangan Arsenal tercipta pada awal babak kedua lewat Gabriel Martinelli. Kemenangan ini membuat Arsenal makin nyaman berada di puncak klasemen. The Gunners mampu mengumpulkan 57 poin dari 24 laga dan punya 1 laga tunda. Mereka unggul 5 poin dari Man City yang ada di posisi kedua. Sementara Leicester City kini berada di posisi ke-14 klasemen dengan 24 poin. Mereka hanya unggul 3 poin dari Everton yang ada di zona degradasi. Manchester City tekuk Bournemouth dengan skor 4-1. Manchester City mengemas kemenangan meyakinkan atas Bournemouth dalam laga tandang di Stadion Vitality Minggu dini hari tadi. Bola banyak berada di area permainan Bournemouth lantaran Man City tampil cukup agresif sehingga tuan rumah berada dalam tekanan. Ketika Bournemouth mencoba menguasai bola, pressing pun dilakukan Man City. Seperti ketika laga memasuki menit ke-15 berawal dari kesuksesan merebut bola di area permainan lawan. Man City mencetak gol melalui Julian Alvarez yang memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Erling Haaland yang masih mengenai bingkai gawang. Haaland kemudian membuat Man City unggul 2-0 setelah dengan mudah menceploskan bola dari jarak dekat setelah menerima umpan dari Phil Foden pada menit ke-29. Menjelang waktu normal berakhir, pemain Bournemouth melakukan kesalahan sehingga Foden menangguh untung dan kemudian mencetak gol ketiga bagi The Citizen. Beralih ke babak kedua, laga kembali diwarnai gol untuk Man City. Sebuah kemelut di kotak penalti Bournemouth coba ditetaskan Alvarez. Bola tendangan coba diblok Mempam, namun si kulit bulat justru masuk ke gawang sendiri. Saat laga memasuki menit ke-84, Bournemouth mencetak gol lewat Jefferson Lerma. Skor 4-1 untuk Man City bertahan hingga laga bubar. Man City masih menempel ketat Arsenal sebagai pemimpin klasemen sementara. Real Madrid harus puas hanya bisa meraih 1 poin usai ditahan Atletico Madrid di pekan ke-23 Liga Spanyol. Pada minggu dini hari tadi, bermain di Santiago Bernabeu, Madrid tepatnya diimbang Atletico 1-1. Atletico pun menjadi tim yang unggul pertama lewat gol Jose Maria Gimenez di menit ke-78. Padahal saat itu Ancelotti bermain dengan 10 pemain usal. Angel Correa mendapat kartu merah pada menit ke-64. Sementara Madrid baru bisa membalas lewat gol Alvaro pada menit 85. Dengan hasil itu Madrid gagal mendekat Barcelona. Madrid kini bertengger di peringkat kedua dengan 52 poin atau tertinggal 7 angka dari Barcelona yang berada di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2022-2023. Klub masa kecil Marcelo Fluminense kini menargetkan untuk pulangkan bek veteran sekaligus kapten Chelsea Thiago Silva. Mantan fullback Real Madrid, Marcelo resmi kembali ke kampung halaman dengan bergabung dengan klub masa kecilnya Fluminense. Marcelo menekan kontrak Fluminense hingga Desember 2024.
bek kiri berusia 34 tahun itu kembali ke klub tempat ia memulai karir profesional setelah lebih dari 1 dekade membela Madrid. Setelah dipromosikan dari Akademi Fluminense, Marcelo melakoni debut di tim utama pada 2005 dan bertahan di klub yang berbasis di Rio de Janeiro tersebut hingga 2007. Marcelo kemudian bergabung dengan Madrid. Ia menghabiskan 15 tahun sebagai pilar sekaligus menjadi pemain Los Blancos paling berprestasi dalam sejarah klub. Meninggalkan Madrid musim panas lalu, sang pemain bergabung dengan klub Yunani Olympiakos. Namun pekan lalu, ia memilih opsi kesempatan pemutusan kontrak. Kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Begitu bunyi unggahan Marcelo di media sosial. Selama masa bakti di Madrid, Marcelo total memenangkan 25 trofi, termasuk 6 gelar La Liga dan 5 mahkota Liga Champions. Di level internasional, pemain eksentrik itu mencetak 58 cap untuk timnas Brasil pada rentang 2006 sampai 2018 dan menjadi anggota skuad yang meraih juara Piala Konfederasi 2013. Marcelo juga tergabung dalam tim peraih medali Olimpiade bersama tim U23 Brasil, mendapatkan perunggu di Beijing 2008 dan perak di London 2012. Skandal pembayaran wasit yang dilakukan Barca bisa merusak reputasi pengadilan lapangan di Spanyol. Wasit VAR La Liga Xavier Estrada Fernandez mengajukan keluhan terkait nama Enrique Negreira di tengah tuduhan skandal wasit Barcelona. Wasit Catalunya Fernandez menginginkan agar adanya penyelidikan kasus pidana kepada Enrique Negreira dan putranya Javier di tengah skandal yang sedang berlangsung yang membuat Barcelona dituduh melakukan 33 pembayaran kepadanya melalui perusahaan milik mereka. TV3 melaporkan bahwa Fernandez mengajukan pengaduan ke pengadilan investigasi di Barcelona, menuduh kedua nama tersebut melakukan korupsi di bidang olahraga. Fernandez telah meminta agar kasus tersebut diselidiki demi membela kehormatan dan integritas wasit La Liga. Saat ini, komite teknis wasit belum mengajukan keluhan resmi dari pihak mereka terhadap Negreira dan putranya. Wasit asal Catalunya itu menjalani debutnya sebagai perangkat pertandingan di La Liga pada 2009 dan telah memiliki lisensi FIFA sejak 2011. Namun tak lagi bertugas di lapangan untuk La Liga sejak 2021. Barcelona langsung membantah tuduhan terhadap mereka yang dikatakan terjadi antara 2016 dan 2018. Mereka mengklaim bahwa laporan tersebut hanyalah upaya rival untuk menggoyahkan klub sekarang setelah mereka duduk kembali di puncak La Liga. Tim milik David Beckham tersebut apungkan ambisinya di bursa transfer, meski tetap harus tegakkan aturan batas gaji di MLS. Pelatih Inter Miami, Phil Neville mengungkapkan target klub pada bursa transfer terdekat, yakni mendatangkan duo bintang veteran Lionel Messi dan Sergio Busquets. Messi yang habis kontrak di PSG akhir musim ini dikaitkan dengan sejumlah klub. Hingga bintang berusia 35 tahun itu diisukan mulai dari kembali ke Barcelona hingga berpotensi menyusul Cristiano Ronaldo ke Timur Tengah. Kontrak Busquets di Barcelona juga kelar Juni mendatang. Belum ada tanda-tanda gelandang berusia 34 tahun itu bakal melanjutkan masa bakti bersama Blaugrana seiring menit bermainnya yang anjlok musim ini. Saya tidak menyangkal spekulasi yang menyebut bahwa kami tertarik untuk mendatangkan Lionel Messi dan Sergio Busquets. Kami ingin membawa pemain terbaik di dunia ke klub ini. Messi dan Busquets adalah dua yang berada di daftar teratas dalam beberapa tahun terakhir. Mereka adalah pemain hebat yang masih akan memberikan impact besar bagi klub ini. Untuk MLS, mereka akan menjadi seperti game changer. Sejak saya bergabung dengan Miami, saya pikir kami telah dikaitkan dengan setiap pemain top dunia sepak bola, dari Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fabregas, Luis Suarez, semua bisa Anda sebut. Kami akan selalu dikaitkan dengan pemain terbaik di dunia saat ini. Kami memiliki Gonzalo Higuain dan Blaise Matuidi.
Sekarang kami punya kesempatan untuk mendatangkan beberapa pemain baru yang berada di luar batas gaji liga setelah mereka pensiun. Jika Messi dan Busquets jadi didatangkan, Inter Miami sekaligus mempertemukan kembali keduanya setelah bersama membela Barca yang hasilkan gemilang trofi pada rentang 2008 hingga 2021. Ronaldo mencetak gol ke-6, ke-7 dan ke-8 di Liga Pro Saudi, saat itu mencetak hat-trick di babak pertama untuk Al Nassr melawan Damak. Al Nassr mendapat lawan berat pada lanjutan Liga Pro Saudi Damak yang duduk di urutan ke-7. Namun memiliki mega bintang seperti Ronaldo berarti dia ada yang selalu sulit. Veteran Portugal itu membuka skor dari titik putih pada menit ke-18 sebelum kembali mencetakkan namanya di papan skor 5 menit kemudian. Ronaldo lalu mengemas hat-trick 3 menit memasuki waktu tambahan babak pertama. Catatan gol Ronaldo sekarang yakni 8 gol membuat dia berada di urutan keempat dalam daftar top skor liga. Dengan ia baru mencetak 5 pertandingan sejauh ini, termasuk melawan Damak, ia hanya terpaut 5 gol dari rekan setimnya Anderson Talisca yang berada di puncak top skor. Grosjean menilai adaptasi Marcelino sangat bagus, layaknya pemain yang sudah lama bergabung dengan tim sejak lama. Pelatih KMSK Mas Grosjean sangat antusias melihat aksi Marcelino Ferdinand bersama tim besutannya kala menjamu Jonggeng di Stadion Dakota. Dalam laga pertama playoff degradasi Challengers Pro League Belgia, nama Marcelino masuk dalam skuad yang dipersiapkan untuk pertandingan ini. Sejak direkrut Denze, Marcelino belum bisa berlaga bersama tim karena terbentur visa kerja. Peluang Marcelino diturunkan pada pertandingan ini cukup terbuka, mengingat Denze sedang mengalami krisis penyerang. Grosjean sudah terkesan dengan Marcelino sejak pemain berusia 18 tahun itu bergabung ke tim pada bursa transfer musim dingin. Saya sangat antusias dengan Marcelino. Dia memiliki kualitas di atas rata-rata, apalagi dia sudah sangat terintegrasi secara sosial, seperti dia sudah berada di sini selama berbulan-bulan. Fakta dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik tentu saja merupakan keuntungan, tutur Grosjean dikutip laman Headlights News. Grosjean lalu membandingkan Marcelino dengan pemain pinjaman yang juga didatangkan pada bursa musim dingin, Yuta Miyamoto. Menurut Grosjean, Miyamoto mempunyai keunggulan dari segi kedewasaan karena sudah berusia 23 tahun. Yuta tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dia juga pesepak bola yang sangat bagus. Yuta bisa bermain bek kanan atau mungkin sedikit lebih ke atas. Dia memiliki kualitas pada tingkat teknis dan kebugaran. Dia sedikit lebih tua jadi dia lebih dewasa. Grosjean menargetkan hasil positif di pertandingan ini. Setidaknya Denze bisa mengakhiri musim di peringkat ke-7 klasemen akhir. Karena itu kemenangan atas Jonggeng sangat dibutuhkan untuk mengurangi rangkaian laga playoff degradasi. Kami berbicara tentang beberapa target dalam playdown ini. Memenangkan babak final ini adalah ambisi kami, jadi kami ingin lanjut momentum beberapa bulan terakhir di mana kami meraih 22 poin. Pada saat yang sama, kami juga ingin mempersiapkan diri untuk musim depan, jadi mencoba untuk menjadi lebih baik secara kolektif maupun individu. Tentu dengan fokus pada 10 laga sisa dan juga pada musim depan, jika tidak Anda tersisih.